Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aji Mansur Santoso dari Universitas Jember. Kali ini saya akan menelusuri sebuah vihara yang terletak di Candi Utara, Polagan, Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Tanpa basa-basi lagi, mari kita berangkat. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita telah sampai di tempat tujuan kita, yaitu Vihara Avalokitesvara. Apakah kalian tahu bagaimana sih sejarah berdirinya vihara ini? Mari kita simak. Pada sekitar abad ke-14 Masehi, di daerah Propo Pamekasan terdapat kerajaan Buddhis, yaitu Kerajaan Jemburingin, yang berencana membangun sebuah candi di pusat kerajaan. Kerajaan Majapahit membantu perlengkapan candi berupa arca-arca yang dikirim dengan perahu dan diturunkan di Pelabuhan Talang. Dari Pelabuhan Talang, agar sampai di pusat kerajaan Jemburingin, arca-arca tersebut diangkut dengan kereta kuda. Akan tetapi, pengiriman arca-arca tersebut gagal dikarenakan kereta kuda rusak karena tidak mampu menahan beban. Akhirnya, arca-arca tersebut terlantar di tepi pantai sampai tertimbun tanah. Lokasi rencana pembangunan candi yang gagal tersebut sekarang dinamakan Desa Candi Burung, atau dalam bahasa Madura, burung berarti gagal atau tidak jadi. Sekitar abad ke-17 Masehi, tanpa sengaja seorang petani menemukan arca-arca tersebut saat mencangkul ladangnya di sekitar pantai Talang. Kebetulan di daerah itu bermukim beberapa keluarga keturunan Cina. Kemudian, ladang yang terdapat arca-arca tersebut dibeli. Setelah dibersihkan, ternyata arca-arca tersebut adalah arca-arca Buddha versi Majapahit aliran Mahayana yang banyak penganutnya di negeri Cina. Salah satu arca berukuran besar ternyata arca Avalokitesvara Bodhisattva atau Kuan Im Posat atau Dewi Welas Asih yang selalu bersifat penolong dan pengayom kita semua. Dengan ukuran tinggi 155 cm, tebal tengah 36 cm, dan tebal bawah 59 cm. Arca-arca yang lain adalah Amoghasiddha, Kencana Wungu, dan Ratna Sambhava atau Sampohut. Semuanya terbuat dari batu hitam dan sekarang diwarnai kuning keemasan. Tempat ditemukan arca-arca tersebut diberi nama Dusun Candi, serta dibuatlah bangunan ala kadarnya untuk menampung arca-arca tersebut. Seiring perkembangan, bangunan ini diberi nama Vihara Avalokitesvara atau Kuan Im Kyong dan terus direnovasi dan dilengkapi dengan sarana ibadah yang lain, yaitu Dhammasala untuk Buddha Gautama, Litang untuk Nabi Konghucu dan Nabi Laochu, serta Tian Chin atau Gedung Agung untuk para Sinbing atau dewa. Di vihara ini sejak dahulu terdapat musola, karena di setiap rumah keluarga Madura pada zaman dahulu umumnya terdapat langgar atau musola. Selain itu, juga terdapat bangunan pura sebagai sarana ibadah umat Hindu. Menurut narasumber, di sini terdapat beberapa altar pemujaan, diantaranya yaitu altar Tiangkong, altar Dewi Kuan Im Sampohut Bidikhut, altar Avalokitesvara, altar Sakya Muni Buddha Gautama, altar pemujaan Kuangkong Jaisengya Hoktek Kinsin, dan altar pemujaan Nabi Konghucu dan Laochu. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa tempat ibadah agama lain,
yaitu musola dan pura. Vihara ini telah mendapatkan penghargaan MURI atau Museum Rekor Indonesia sebagai vihara terunik yang di dalamnya terdapat bangunan ibadah agama lain, yaitu bangunan musola untuk Islam dan bangunan pura untuk Hindu pada tanggal 8 Agustus 2009. Menurut salah satu warga di sekitar, dengan adanya vihara ini, mereka perlu untuk membangun adanya toleransi antar umat beragama. Berdasarkan pengalaman dari salah satu pengurus, mereka sering ditanya oleh umat yang datang ke vihara ini, bagaimana sih cara untuk menjaga toleransi antar umat beragama, di mana kita ketahui bahwa di sekitar vihara ini mayoritas beragama Muslim atau Islam. Menurut pendapat salah satu pengurus, mereka akan menjaga kerukunan antar warga sekitar. Jika ditanya apakah masih ada orang yang menolak dengan adanya vihara ini, maka jawabannya tentu pasti ada. Mereka akan terlihat gerak-geriknya, bagaimana sikap mereka terhadap vihara ini. Akan tetapi, kebanyakan warga sekitar telah menerima dengan adanya vihara ini. Apalagi perlu kita ketahui bahwa daerah vihara ini menghasilkan air tawar, sedangkan di luar vihara menghasilkan air laut. Sehingga banyak warga sekitar yang berbondong-bondong untuk mendapatkan air di sini. Para pengurus juga memberikan air ini secara gratis tanpa perlu membayar. Bagaimana nih guys? Sepertinya kerukunan di daerah sini cukup baik ya. Oke, sampai di sini video hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.